Di video hari ini, aku akan membantu kamu melalui step by step buat ngatur website WordPress kamu di Verpex. Mulai dari ngedapetin hosting sampai ngatur website kamu ya teman-teman. Jadi baik kamu itu baru mulai website atau kamu cuma nyari penyedia hosting yang cepat dan juga andal, Gate ini akan membantu website kamu aktif dan berjalan dalam waktu singkat. Iya, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai ya teman-teman. Sekarang pertanyaan pertama yang mungkin kamu pikirkan tuh adalah, apa itu hosting Verpex? Tapi sebelum kita itu menyelami proses buat setupnya, aku akan memberi kamu gambaran singkat tentang hosting dari Verpex ya teman-teman. Jadi Verpex itu adalah pemain yang relatif baru di pasar hosting ya guys, yang diluncurkan pada tahun 2018. Tapi meskipun itu baru, Verpex dengan cepat membangun reputasi yang solid banget di situ untuk performanya yang sangat baik, harga yang terjangkau dan fitur yang ramah pengguna juga. Salah satu hal yang membedakan antara Verpex dari penyedia hosting lainnya itu adalah fokus dalam menyediakan layanan yang premium ya, tanpa menyulitkan penggunanya. Verpex juga menawarkan berbagai hosting plan untuk menyesuaikan setiap kebutuhan ya teman-teman, seperti share hosting untuk website atau blog yang kecil, reseller hosting yang ingin menghosting beberapa website dari klien, dan juga cloud hosting untuk bisnis yang membutuhkan resource yang dapat diskalain ya. WordPress hosting dioptimalin buat performa dan juga keamanan tentunya. Jadi Verpex tuh nge-hosting website di beberapa pusat data global ya teman-teman. Jadi website kamu tuh bisa dimuat lebih cepat nantinya dimanapun pengunjung kamu itu berada. Jangkauan global ini tuh adalah salah satu alasan utama kenapa Verpex itu bisa dengan cepat menjadi pilihan utama di situ untuk hosting yang berkinerja tinggi dengan harga yang terjangkau. Langkah pertama, milih plan hosting. Sekarang kamu itu tahu kan apa yang ditawarkan sama Verpex? Langkah pertama adalah milih plan hosting yang tepat yang sesuai dengan kebutuhan kamu teman-teman. Jadi untuk memulai dengan Verpex, klik aja link di bawah yang ada di deskripsi ya guys, yang akan membawa kamu ke halaman ini, dimana kamu itu bisa milih dari berbagai plan mereka. Dan pada saat perekaman ini, mereka itu masih menjalankan promo Cyber Monday mereka guys. Jadi kita bisa dapetin ya selagi bisa. Sekali lagi ada beberapa plan hosting yang bisa kamu pilih di situ teman-teman. Ada plan web hosting, plan reseller hosting, dan plan VPS hosting ya. Nah kalau kamu itu baru mulai dan ini adalah website pertama kamu, maka plan web hosting tuh mungkin lebih dari cukup untuk kamu ya teman-teman. Dan nanti kamu itu bisa upgrade seiring waktu. Tapi sekali lagi, luangkan waktu untuk memikirkan apa yang ingin kamu dapatkan dari sebuah website, dan kemudian pilih plan yang tepat yang sesuai dengan itu ya guys. Dari sini kamu bisa klik start now ya, dan kemudian kamu itu bisa memilih satu di antara plan ini. Di sini mereka itu punya plan bronze, plan silver, dan plan gold ya. Sekali lagi, perhatikan fitur tiap plannya teman-teman, dan putuskan mana yang paling tepat untuk kamu ya teman-teman. Setelah kamu itu memilih plan hosting dan domain kamu, saatnya melanjutkan buat setupnya. Langkah kedua, mendaftarkan atau mentransfer domain kamu guys. Nah kalau kamu itu mendaftarkan domain baru melalui Verpex, itu tuh gampang banget ya, karena Verpex itu menawarkan pendaftaran domain gratis untuk tahun pertamanya di hampir semua plan hostingnya. Tapi kalau kamu itu udah punya domain dari pendaftar lain seperti GoDaddy atau Namecheap, maka Verpex itu akan memudahkan kamu dalam mentransfernya ya teman-teman. Setelah beli plan hosting kamu juga akan menerima email dari Verpex nantinya mengenai cara memperbarui nama server domain kamu. Begini cara mentransfer domain kamu ke Verpex. Temukan nama server di email ucapan selamat datang dari Verpex-nya, kemudian masuk ke pendaftar domainnya di mana domain kamu saat ini di hosting, perbarui nama server domain ke nama yang disediakan oleh Verpex, kemudian simpan perubahan kamu. Dan propagasi DNS tuh biasanya membutuhkan beberapa jam ya, tapi terkadang bisa makan waktu sampai 48 jam tuh. Nah setelah pengaturannya selesai, domain kamu itu akan terhubung ke hosting Verpex kamu guys, dan kemudian kamu siap untuk mengatur website kamu. Langkah ketiga, masuk ke dashboard Verpex. Nah setelah domain kamu itu diatur, kamu akan menerima credential login untuk dashboard Verpex dan akun cPanel kamu melalui email. Nah simpan email ini ya guys, karena berisi detail penting untuk mengelola hosting dan mengatur website kamu. Kemudian langkah-langkah untuk login. Jadi pergi ke website Verpex dan juga login di situ ya, menggunakan email dan juga password kamu. Dan di dashboard kamu akan menemukan semua alat dan pengaturan yang kamu butuhkan untuk mengelola hosting kamu guys. Langkah keempat, mengakses cPanel. Jadi Verpex itu menggunakan cPanel ya teman-teman, yang merupakan panel kontrol yang standar di industri hosting, dan ini sangat powerful namun mudah digunakan. Dengan cPanel kamu itu dapat mengelola semuanya, mulai dari email, akun dan file hingga database dan backup websitenya. Begini cara untuk mengakses cPanel. Setelah kamu itu berada di dashboard Verpex kamu, pergi ke menu produk dan service dan klik pada plan hosting kamu di situ, kemudian login ke cPanel. Ini akan membawa kamu ke cPanel ya teman-teman, di mana kamu itu akan melihat berbagai alat dan setupnya. Jadi mari kita lakukan bersama ya guys. Jadi di sini kita ada di dashboard Verpex ya sekarang. Kita klik aja di sini menu buat product and service-nya, dan di sisi kanan ini kita punya plan web hosting ya teman-teman. Lalu langsung aja kita klik manage product di situ, dan kemudian aku akan klik masuk ke control panelnya di sini. Ini juga dikenal sebagai cPanel. Nah setelah itu aku dibawa ke halaman ini yang merupakan cPanel ya teman-teman. Nah langsung aja ya, untuk mempermudahnya, mari kita pilih titik awal di sini ya guys. Aku akan memilih WordPress ya. Jadi klik itu aja. Ini akan makan beberapa menit ya kan untuk menyiapkan WordPress-nya. Jadi kita duduk santai aja ya teman-teman. Dan setelah beberapa menit, kamu akan melihat notifikasi ini yang mengatakan selamat, website kamu udah siap. Kemudian klik add content di situ ya, dan oke. Nah karena kita udah install WordPress-nya, kita akan kembali ke cPanel yang ada di sini ya. Berikutnya langkah kelima, nge-setup akun email. Nah ini sangat penting banget ya guys, terutama untuk website bisnis ya, karena ini membuat website kamu terlihat profesional nantinya. Begini cara untuk membuat akun email di cPanel. Scroll aja ke bawah di bagian email account ya teman-teman, terus klik create dan masukkan detail untuk akun email baru kamu di situ. Misalnya info@domainkamu.com. Pastikan kamu membuat password yang kuat ya, dan alokasikan batas
penyimpanan yang kamu inginkan. Klik create dan akun email kamu udah disiapin tuh. Jadi kita akan masuk ke si panel dulu teman-teman, dan tepat di sini nih di bawah emailnya klik email account, dan disinilah kamu itu bisa bikin email baru nantinya. Jadi klik aja create di situ, dan di sini kamu bisa membuat username @domainkamu.com di situ ya guys. Selanjutnya menginstal sertifikat SSL. Memiliki sertifikat SSL tuh sangat penting banget ya teman-teman untuk mengamankan website kamu dan membangun kepercayaan dengan pengunjung kamu guys. Sebuah sertifikat SSL itu menginskripsi pertukaran data antara pengunjung kamu dan website kamu, membuatnya lebih aman ya. Nah, Verpex tuh menyertakan sertifikat SSL secara gratis di semua plan hostingnya teman-teman, dan kamu dapat dengan mudah menginstalnya melalui cPanel. Untuk menginstal sertifikat SSL di cPanel, navigasi ke bagian SSL atau TSL di situ ya guys. Klik ke SSL atau TLS statusnya di situ, pilih domain kamu dan klik Run Auto SSL. Verpex kemudian akan secara otomatis menginstal dan mengkonfigurasi sertifikat SSL buat kamu tuh. Setelah diinstal, website kamu akan menggunakan HTTPS nantinya, yang berarti semua traffic ke situs kamu tuh bakal diamankan. Kita akan menavigasi ke bagian SSL atau TLS di situ ya teman-teman. Ke bagian bawah di sini yang ada di security ya. Kita bakal nemuin tuh bagian SSL atau TLS-nya. Ikuti aja langkah-langkah yang baru aja kita lalui tadi. Selanjutnya, menyesuaikan website WordPress kamu. Nah, karena kita itu udah menginstal WordPress dan juga udah aman, saatnya untuk mulai membangun dan mengustomisasi website kamu guys. Jadi pertama, kita harus menavigasi ke website WordPress ya teman-teman. Kita pilih ke WordPress Management, dari sini kita klik Open ya kan. Dan itu akan bawa kita ke dashboard WordPress-nya ya guys. Jadi dari sini kita akan milih tema WordPress dulu. Jadi di dashboard WordPress-nya, kita akan pilih menu appearance yang ada di sini teman-teman, dan kita pilih themes di sini. Kamu itu bisa melihat-lihat ya tema-tema gratisnya atau upload tema premium di situ kalau kamu itu pernah ngebelinya. Untuk menambahkan tema baru, kamu bisa ke atas sini ya teman-teman, dan kemudian di sini kamu itu bisa mencari berbagai tema yang ada di sini. Sebenarnya ada banyak banget tema gratis serta tema premium ya. Jadi kita lihat aja satu-satu dan temukan yang kamu suka. Sekali lagi, ya harus yang perfect ya, karena bagusnya WordPress tuh ya ketika kamu itu bisa kustomisasi semuanya guys. Jadi temukan yang sekiranya terlihat seperti yang kamu suka dan mulai dari sana aja. Kayaknya yang ini kelihatan bagus deh, kita klik install aja ya, dan kemudian pastikan kamu itu klik aktifkan di situ buat nerapin temanya ke websitemu. Jadi pilih tema yang cocok dengan tujuan website kamu itu tuh penting ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kamu itu mau bikin toko online, kamu ingin memilih tema toko yang berfokus pada e-commerce ya kan, seperti storefront. Dan ya, mari kita bahas beberapa plugin yang wajib dimiliki untuk WordPress ya guys. Yang pertama adalah Yoast SEO. Ini bantu kamu mengoptimalkan konten kamu untuk mesin mencari. Selanjutnya adalah WP Forms. Ini memungkinkan kamu untuk membuat formulir kontak yang dapat disesuaikan. Terus ada WooCommerce, yang mana ini tuh ideal banget ya untuk siapapun yang pengen bikin toko online. Terus ada Updraft Plus yang mencadangkan website kamu secara otomatis untuk menghindari kehilangan data. Terus ada WordFence yang memberikan keamanan tingkat lanjut di situ untuk situs WordPress kamu. Dan yang terakhir ada Elementor. Ya, Elementor adalah pembuat halaman yang jauh lebih mudah digunakan daripada editor bawaannya WordPress guys. Jadi untuk menginstal plugin ya, kita pergi ke menu plugin yang ada di sini ya teman-teman, dan kemudian dari sini kita klik add new plugin di situ. Terus di pencarian kita bisa mencari semua pluginnya di sini guys. Jadi cari aja plugin tersebut ya, dan plugin lain yang mungkin kamu butuhkan, dan klik install now aja. Berikutnya, optimalin kecepatan website kamu. Jadi kecepatan halaman tuh sangat penting banget ya untuk pengalaman pengguna dan juga SEO. Website yang lambat dimuat itu cenderung kehilangan pengunjung dengan cepat guys, dan mereka mendapatkan peringkat lebih rendah di halaman hasil mesin pencari nantinya. Ya, begini cara mengoptimalkan kecepatan website WordPress kamu. Pertama, aktifkan aja cachingnya, di mana Verpex itu menggunakan caching Lightspeed di server mereka ya, yang meningkatkan performa secara signifikan. Kamu juga bisa install plugin seperti Lightspeed Cache untuk lebih mengoptimalkan kecepatan website kamu. Terus optimalin gambarnya dengan menggunakan plugin kompresi gambar untuk ngurangin ukuran file tanpa ngorbanin kualitas. Minimalkan plugin, hanya install plugin yang diperlukan ya teman-teman, karena terlalu banyak plugin juga dapat memperlambat websitemu. Gunakan Content Delivery Network ya guys, yang juga dikenal sebagai CDN. CDN tuh ngebantu mempercepat website kamu dengan mendistribusikan konten kamu guys ke berbagai server di seluruh dunia. Cloudflare tuh menawarkan CDN gratis ya, yang mudah diintegrasikan dengan WordPress. Langkah selanjutnya, backup website kamu. Nah, sebelum kamu itu mulai menerbitkan konten, penting untuk ngatur sistem backupnya. Verpex tuh nawarin backup harian ya, tapi selalu jadi ide yang lebih baik untuk memiliki backup tambahan ya teman-teman, yang disimpan secara lokal di penyimpanan cloud. Begini cara ngatur backup di dashboard WordPress. Install aja plugin Updraft Plus di situ, atau backup otomatis, dan pilih lokasi penyimpanannya. Jadwalkan backup reguler supaya kamu itu selalu punya versi terbaru website kamu buat disimpan. Dan ya, kamu telah berhasil ngatur website WordPress kamu guys di hosting Verpex, mulai dari mendaftarkan domain kamu hingga menginstal WordPress dan mengkustomisasi situs kamu ya teman-teman. Sekarang kamu udah siap ngeluncurin website kamu nantinya. Verpex itu ngasih keseimbangan sempurna antara keterjangkauan, performa, dan kemudahan penggunaan ya teman-teman, yang menjadikannya ideal untuk siapapun yang memulai website baru. Kalau kamu itu punya pertanyaan atau kamu itu mengalami masalah, tim dukungan Verpex itu tersedia 7 kali 24 jam untuk membantu kamu teman-teman. Jangan lupa untuk ngelihat link di deskripsi yang ada di bawah untuk mulai dengan Verpex. Dan ya, link di deskripsi itu adalah link afiliasi ya teman-teman, yang berarti kita itu mendapatkan komisi kecil di situ, dimana ketika kamu itu menggunakannya tanpa biaya tambahan buat kamu. Dan di komisi ini sangat membantu kami dalam mendukung channel ini dan memungkinkan kita untuk terus membuat konten gratis kayak gini ya. Jadi kalau kamu itu akhirnya menggunakannya, kita sangat berterima kasih banget sebelumnya.
sebelumnya. Kalau kamu ngerasa video ini tuh bermanfaat, jangan lupa buat subscribe dan tekan tombol notifikasinya supaya kamu itu nggak pernah melewatkan video lainnya. Di channel ini kita itu bikin banyak banget video tentang menjelajahi berbagai pembuat website, membahas nama domain, dan masih banyak lagi pokoknya. Jadi pastikan buat subscribe ya pokoknya. Dan ya terima kasih udah nonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya.